Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Perindo, dan pemirsa di segmen ketiga ini kita juga membuka dialog interaktif. Untuk pemirsa TVRI Bengkulu yang ingin memberikan pertanyaan langsung bisa menghubungi kami di 08 111 013210. Sekali lagi kami ulangi bahwasanya untuk dialog interaktif kita akan buka, silakan telepon di 08 111 013210. Baik, kita lanjut kembali ini ke Pak Sarkawi dan juga Dr. Hendy bahwasannya ini berkaitan dengan PMK tadi ya Bapak dan juga dokter nih. Untuk dari pemerintah provinsi nih Bapak, apakah ada koordinasi antara pemerintah provinsi kemudian kabupaten kota menangani wabah PMK ini Bapak? Itu sudah pasti ya. Jadi begitu dapat informasi di lapangan ada kejadian yang cenderung meningkat terhadap PMK ini, kita sudah berkoordinasi baik di kabupaten maupun ke pusat ya. Dan alhamdulillah respon dari pemerintah pusat juga cukup cepat ya. Begitu kita berkoordinasi ke pusat itu kelihatannya memang sudah dipersiapkan juga di pusat, karena sebelum kejadian di Bengkulu itu juga terjadi di beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu ya dengan adanya indikasi ini, karena ini penyakit tidak main-main ya, begitu terjadi wabah itu memang berefek ke semua sektor ya, baik itu ya dunia peternakannya sendiri maupun sektor pariwisata dan lain sebagainya itu. Jadi secara umum, secara ekonomis itu memang sangat berpengaruh. Oleh karena itu ya semuanya pada sigap ya. Dan alhamdulillah saat ini kita tetap melakukan komunikasi yang intens. Dan Oke, baik Bapak, kita potong terlebih dahulu. Halo, halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Oke. Ya, sepertinya ini terputus ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh Bapak kita lanjutkan kembali ini berkaitan dengan koordinasi ini antara pemerintah provinsi dan juga kota. Jadi kita mendapatkan pengarahan dari pusat, khususnya dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ya, dan terlebih khusus lagi di Direktorat Kesehatan Hewan. Nah, kemudian dari berbagai momen yang kita lakukan, terutama Zoom meeting ya, kita melibatkan semua unsur mulai dari Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, kemudian Balai Veteriner Lampung, kita di provinsi, kemudian seluruh kabupaten kota kita ajak untuk bertemu, berkoordinasi secara online. Dan alhamdulillah semua gerakan-gerakan itu sudah saling merespon. Artinya kita tidak sendiri di sini. Iya, oke, baik. Sekali lagi halo. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Edi Bentiring. Pak Edi di Bentiring. Oke, baik Bapak. Mungkin boleh langsung saja pertanyaannya Bapak. Baik untuk Pak Sarkawi. Ya. Terputus. Silakan Pak Edi. Masih berada di sana Pak Edi? Iya. Oke. Masih Pak Sarkawi, kita ketahui kan bahwa penyakit PMK ini kan berulang-ulang, sama dengan mungkin penyakit lain seperti ngorok. Iya. Nah, kalau dibandingkan tahun lalu, Pak, apakah memang ada cenderung penurunan atau seperti apa? Nah, untuk antisipasi kita sendiri, Pak, sejauh ini menghadapi Lebaran untuk penyakit PMK ini atau penyakit lain itu seperti apa, Pak? Agar harga daging sapi sendiri nanti tidak begitu jatuh atau seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh Pak Sarkawi langsung saja Bapak. Baik, kalau lihat dari kecenderungannya kan kita sudah melakukan berbagai upaya ya. Sejak tahun 2023 sampai sekarang kita melakukan vaksinasi yang
Dan pada saat itu juga hampir menyeluruh vaksin yang kita sudah lakukan terhadap ternak-ternak kita. Diharapkan dari situ timbul kekebalan yang relatif memadai ya. Tapi ya memang saat ini yang kita kejar yang paling penting adalah ternak-ternak yang ya itu tadi kalau pada saat itu baru lahir kan belum cukup ya. Itu yang kita lakukan prioritas sekarang. Kemudian juga kalau misalnya di satu desa itu terjadi kasus yang lumayan banyak, itu kita lakukan ring vaksinasi. Itu artinya kita kelilingi daerah-daerah wilayah sekitarnya yang ternaknya masih sehat-sehat dengan vaksin itu. Seperti saat ini yang kita lakukan, kita mendapatkan alokasi 1.000 dosis vaksin ya dari pusat kemarin sebagai bentuk respon dari pusat. Kita berikan 1.000 dosis vaksin. Dan kita karena di Seluma pada saat itu terjadi kasus yang lumayan banyak ya di satu lokasi, akhirnya kita lakukan vaksinasi dan alhamdulillah per hari ini sudah hampir 100% dari 1.000 dosis itu sudah kita lakukan vaksinasi. Itu upaya kita untuk menahan jangan sampai laju dari kejadian PMK ini terlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan juga nanti insya Allah kita akan mendapatkan alokasi vaksin yang lebih banyak lagi ya. Kita mengusulkan 28.700 untuk tahun 2025 ini vaksin. Dan insya Allah nanti pada saatnya itu akan kita sebarkan ke seluruh kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan begitu upaya kita cukup masif lah di situ. Dan secara nasional saya baca dari surat yang baru datang tadi, itu di tahun 2025 ini 8 juta vaksin, 8 juta dosis vaksin akan kita lakukan secara nasional ya. Itu merupakan upaya yang tidak main-main lah dari kita ya. Iya, baik. Dan untuk menghadapi Lebaran ini itu tadi ya kondisi kita baca situasi di lapangan juga seperti yang Dr. Heni sampaikan tadi. Kalau memang terindikasi misalnya ada pedagang yang mau melalui lintaskan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kalau untuk antar pulau itu dari Jawa ke Sumatera itu kita ada aplikasi yang namanya Lalin Ternak ya. Itu artinya persyaratan ternak yang akan dilalu lintaskan dari Pulau Jawa ke Sumatera itu harus sudah divaksin PMK. Harus ada keterangan sudah vaksin PMK. Dan kalau tidak ada itu ya tidak akan lolos di pintu-pintu keluar masuknya itu. Tapi untuk wilayah antar wilayah di dalam provinsi ini ya memang agak sulit juga kita mendisiplinkan para pelaku usaha. Kita berharap semoga ada kesadaran pribadi yang lebih lah dari pelaku usaha. Di samping memang kerja keras dari kawan-kawan di kabupaten kota juga untuk mengingatkan dan mengendalikan lalu lintas antar wilayah, ya apalagi yang dari daerah yang terserang atau daerah yang mungkin merah atau zona merah ya, daerah yang belum terkena atau daerah hijau. Dan mudah-mudahan kita berharap di Lebaran dan Idul Adha kali ini kita akan lebih terkendali lah, bisa mengendalikan secara lebih bagus lagi. Iya, baik Bapak. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi pemirsa yang berkaitan dengan PMK, bagaimana penanganannya mungkin ke Dr. Heni, tapi kita jeda terlebih dahulu dokter. Kita akan simak setelah pariwara berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami di Berendo.